Oke, selamat sore. Ketemu lagi di pertemuan pada sore hari ini di bulan suci Ramadan. Nah, semoga kita masih diberi kesehatan dan kita tetap diberi kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa absen kesiapan dengan cara seperti biasanya, ya, masuk ke mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu untuk hari ini atau untuk pertemuan pada kali ini, yaitu pengantar bisnis. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan pada sore hari ini, yaitu tentang badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik. Jadi di sini ada beberapa perbedaan badan usaha di mana mereka itu berbeda di dalam arah. Seperti yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Jadi kalau di dalam usaha yang berbadan hukum, ya, itu pasti ada beberapa pihak-pihak yang terlibat. Terus kemudian besarnya resiko kepemilikan, terus kemudian batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan. Jadi di sini ada perbedaan, ya. Jadi ini artinya perbedaan bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik. Nah, karakteristiknya itu apa? Ya, nah, yang pertama itu dilihat dari yang terlibat di dalam usaha. Terus kemudian besarnya resiko kepemilikan. Resiko itu artinya yang bertanggung jawab di dalamnya itu bagaimana. Terus pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang perusahaan. Karena kan perusahaan itu pasti kan, ya, karena untuk mengembangkan usahanya, terus kemudian mengembangkan produksinya dan lain sebagainya, maka biasanya dari pihak perusahaan itu pasti dia memiliki hutang. Terus kemudian cara pembagian keuntungan. Nah, di sini ketika kita usaha tapi bareng, ya, usaha tapi join bareng, itu pasti ada namanya pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungannya apa? Makanya kan terus kemudian dibahas dari awal, ya. Terus kemudian kalau misalkan ada investor masuk, investor masuk itu nanti keuntungannya bagaimana? Ya, investor itu biasanya berapa persen? Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian
bentuk-bentuknya. Ya. Ada yang namanya perusahaan perseorangan atau PP. Jadi artinya perusahaan itu dimiliki oleh perorangan. Ya, jadi statusnya sudah perusahaan, statusnya sudah perusahaan, tapi dia dimiliki oleh perorangan, namanya PP. Ya. Terus kemudian perseroan komanditer. Terus kemudian badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN itu berarti negara itu mempunyai usaha. Negara itu mempunyai usaha. Kayak misalkan listrik itu BUMN, ya. Terus kemudian Pertamina, ya. Nah, dan banyak sekali BUMN yang ada di negara. Artinya apa? Artinya negara di sini dia mempunyai bisnis, dia mempunyai perusahaan, tapi dikelola oleh orang lain dan nanti beberapa keuntungannya itu masuk ke dalam negara atau yang memiliki usaha tersebut atau itu yang dimaksud dengan badan usaha milik koperasi. Nah, koperasi ini tidak asing lagi buat kita. Koperasi ini kalau di zaman sekarang tujuannya macam-macam ya koperasi. Dan koperasi itu sekarang sudah banyak sekali. Artinya orang-orang yang mendirikan koperasi terus kemudian baru-baru untuk mendirikan koperasi banyak. Nah, ini bentuk-bentuk badan usaha. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ternyata badan usaha itu ada yang namanya perusahaan perseorangan, ada perseorangan komanditer, ada PT yang perseroan terbatas, terus kemudian ada badan usaha milik negara, koperasi dan lain sebagainya. Nah, perusahaan perseorangan itu apa? Nah, kalau tadi secara singkat perusahaan perseorangan itu, jadi perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang tok. Nah, itu namanya perusahaan perseorangan. Ya. Jadi dia perusahaan dari itu di bidang jasa maupun di bidang barang, ya, produksi barang, tapi dia hanya dimonitor oleh satu orang. Ya. Satu orang itu siapa? Satu orang itu adalah orang yang memiliki usaha tersebut. Itu yang dimaksud dengan perusahaan yang dikelola atau diawasi oleh satu orang. Terus kemudian kelebihan perusahaan perseorangan yang pertama mudah. Ini kelebihannya, ketika kita ketemu dengan perusahaan perseorangan atau nanti ketika kita punya usaha, punya perusahaan. Nah, mudah dibentuk dan dibubarkan, ya karena itu cuma satu orang, jadi dananya ya dari orang tersebut, keuntungannya untuk orang tersebut dan tanggung jawab juga orang tersebut. Terus kemudian jadi dia tidak nanggung orang banyak, dia tidak nanggung orang. Makanya kan yang pertama kelebihannya apa? Gampang aja ketika kita mau membubarkan perusahaan, karena itu ya cuma satu orang. Ya. Terus kemudian bekerja dengan sederhana, relatif. Ya. Artinya tergantung dari model kepemimpinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi tergantung dari kepemimpinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, karena ini adalah karakternya adalah perorangan, ya. Jadi ya relatif ya untuk bekerja dengan sederhana. Terus kemudian pengelolaannya sederhana. Kenapa kok bisa dikatakan sederhana ya? Karena memang satu orang tersebut kan terbatas ya,
pikirannya, karena satu orang mengurusi manajemen, mengurusi keuangan, mengurusi ya, dan lain sebagainya. Nah itu dihandle oleh satu orang. Jadi ya apa namanya, dari pengelolaannya ya biasa-biasa saja. Terus tidak perlu kebijakan pembagian laba yang jelas. Ya, kalau itu jelas kebijakan pembagian laba. Kalau cuma dipimpin oleh satu orang, buat apa? Ada yang namanya kebijakan laba kan gitu kan. Kalau rugi ya ditanggung sendiri. Kalau untung ya dipake. Kalau diutang ya dipikir dulu. Ya gitu. Nah, makanya enaknya di situ. Artinya itulah kelebihan ketika kita ada apa namanya badan usaha di bidang badan usaha khususnya adalah PP atau perusahaan perseroan. Next, kelemahannya apa? Jadi ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahannya adalah tanggung jawab tidak terbatas. Semuanya seperti yang saya katakan tadi ya, semuanya nanti ditanggung sendiri. Terus kemudian kemampuan manajemen terbatas, ya jelas nanti sudah saya katakan ya, karena dia mengurusi duanya sekali ya terbatas sekali ya untuk kemampuan manajemen. Sumber dana terbatas pada pemilik, ya, sumber dana terbatas pada pemilik, artinya cuma sumbernya dari itu aja, dan yang lain. Nah, terus kemudian resiko kegiatan perusahaan itu ditanggung sendiri. Untung ya ditanggung di PDW, ya, rugi ditanggung dewe, amburadul manajemennya ya ditanggung sendiri. Dan karena memang itu adalah satu kepemilikan. Nah, itu kelemahannya. Resiko kegiatan itu artinya apa? Resiko kegiatan itu berarti kan di dalam kegiatan berusaha di dalam kegiatan usahanya itu kan pasti kan di tengah-tengah nanti ada saja kan, mungkin dari segi pengadaan bahan bakunya atau dari segi pembiayaan atau mengurusi transportasi dan lain sebagainya, yang diurus itu untuk kelemahan pada perusahaan perseroan. Terus yang kedua, perseroan komanditer. Tadi badan usaha perseroan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang. Jadi persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Nah, jadi di sini ada satu perkumpulan. Ya. Nah, perkumpulan ini didirikan oleh perkumpulan. Ya. Jadi didirikan oleh perkumpulan. Jadi kan misalkan kita punya teman 5. Ya. 5 ini kita mendirikan satu perkumpulan. Ya. Nah, jadi satu perkumpulan ini dimiliki oleh orang 5. Dan menyerahkan kepercayaan keuangannya untuk dipakai ke dalam perkumpulan. Artinya kita modal bareng, ya, pengelolaan keuangan kita itu untuk perkumpulan yang sudah kita bangun. Contohnya, kalau di bidang pendidikan contohnya itu USN. Ya, salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang itu ada yang namanya Universitas Semarang itu didirikan oleh perkumpulan alumni Universitas Diponegoro. Itu namanya perseroan komanditer. Jadi alumni Universitas Diponegoro itu mendirikan universitas. Jadi perkumpulan itu mendirikan universitas dan mempercayakan keuangannya itu untuk mengelola atau dipakai dalam persekutuan. Contohnya seperti itu, ini contoh aja ya. Dan banyak sekali, misalkan kalau di Kendal
itu ya, kalau Anda pernah dengar yang namanya Kendal Auto Community, ya itu kan dibentuk dari beberapa perkumpulan komunitas mobil sekabupaten Kendal. Dan manajemennya itu untuk kepentingan perkumpulan. Itu contoh sederhananya. Sekutu dalam perseroan komanditer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sekutu komplementer dan yang kedua adalah sekutu komando. Sekutu komplementer CV, orang yang bersedia memimpin peraturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadi CV. Ya. Jadi orang yang bersedia memimpin peraturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan itu yang komplementer. Ya. Kalau yang komanditer, ya, sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Nah, ada dua model komanditer atau persekutuan seperti ini. Dan nanti tergantung dari bagaimana kesepakatan bersama kita menggunakan komanditer atau yang satu. Ya, jadi situ. Nah, terus kemudian kelebihan dari perseroan komanditer itu apa? Ya. Yang pertama, modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak. Ya, karena kita membuat perkumpulan, ya otomatis kita butuh modal yang lebih banyak. Kemampuan untuk memperoleh kredit juga lebih besar karena tanggung jawabnya juga besar. Manajemen dapat didiversifikasikan, ya. Terus kemudian kesempatan untuk berkembang itu juga relatif lebih besar, ya jelas ya, karena kan itu sebuah badan usaha yang besar, ya. Artinya di situ ada perkumpulan besar, di situ ada orang-orang yang besar, ya, dan mempunyai dana yang besar, otomatis berkembangnya juga relatif besar. Terus kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tanggung jawab tidak terbatas sebagai sebuah komplementer. Jadi ada semacam pertanggungjawaban yang tidak terbatas. Kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Ya, makanya kalau seperti itu, karena di situ ada kepentingan orang banyak, terus kemudian ada pembagian laba dengan orang banyak, ya otomatis untuk proses ketika kita mau mengundurkan diri untuk jadi investor, investasinya ya agak sulit, karena itu menyangkut orang. Makanya kan ketika kita usaha bersama, ya itu dipikir secara matang, dipikir secara tenang, agar apa? Agar kita tidak, istilahnya tidak ngerti istilah di belakang. Harus dipikirkan terlebih dahulu, harus dipikirkan secara. Nah, ini kelemahannya. Terus kemudian yang selanjutnya ada yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, ini yang sering kita dengar, ini yang sering ketemu. PT itu apa? PT itu adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, terus kemudian mempunyai hak
Jadi PT itu suatu badan usaha, tapi dia sudah mempunyai kekayaan, mempunyai hak serta kewajiban sendiri, dan itu terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendirinya maupun para pemiliknya. Artinya dia sudah bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya sendiri. Gitu. Nah, jadi istilahnya gampangnya kalau sebuah PT itu kan misalkan dia mempunyai penghasilan 10.000, ya 10.000, berarti nanti ada pembagian misalkan 20% ini untuk pemiliknya, ya 20% untuk pemiliknya, ya, atau misalnya gini, 10.000 berarti yang 2.000 ini untuk pemiliknya, terus kemudian kan masih 8.000. Nah 8.000 ini berarti yang 2.000 itu untuk keperluan pembayaran karyawan dan lain sebagainya. Nah selebihnya itu dimasukkan ke dalam perusahaan atau ke dalam PT. Dan nanti itu untuk apa? Itu tergantung pihak manajemen yang mengelola di dalamnya. Nah jadi setiap seperti itu terus akhirnya lama-lama kan PT itu mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban. Kewajibannya apa PT itu? Lah, si pemiliknya juga sama. Si pemiliknya juga telah mempunyai kekayaan, hak, tapi tidak dicampur aduk. Ya, beda dengan yang yang tadi yang pertama, yang perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan ya masuk keluar masuknya lewat itu, tapi kalau ini beda. Ya, nah, jadi di situ untuk perbedaan. Nah, jadi seperti itu ya untuk perseroan terbatas. Nah, sekarang kita lihat kebaikan dari PT. Kelangsungan hidup perusahaan itu relatif terjamin karena apa? Karena tadi ya dia sudah mempunyai dana sendiri dan tidak tercampur dengan yang pemiliknya ya, atau yang pendirinya. Jadi untuk kelangsungan hidup dari perusahaan itu ya terjamin ya, karena dia mempunyai penghasilan. Terus kemudian terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga milik pemiliknya. Jadi tidak ada urusannya ya. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi antara pemilik dengan kekayaan yang dimiliki itu tidak ada kaitan. Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Karena apa? Karena saham itu adalah milik dari PT itu sendiri. Ya, jadi tidak milik dari perorangan. Terus kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga kemungkinan perluasan usaha. Makanya kan banyak sekali PT-PT itu mendirikan atau cabang di berbagai wilayah yang mereka anggap itu strategis untuk pengembangan produksinya, untuk pengembangan pemasaran produknya dan lain sebagainya. Karena di sini kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Terus kemudian pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien karena ada kayak semacam tidak ada campur adulnya dengan urusan pemiliknya.
Kelemahannya apa? Rahasia tidak terjamin. Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Itu aja kelemahan. Tapi saya kira kelemahannya lebih banyak keuntungan. Sifatnya PT itu ada dua ya, sifat PT yang terbuka dan PT yang tertutup. Itu untuk kita ketahui aja, untuk informasi kita atau untuk pengetahuan kita bahwa PT itu ada dua, ya, PT yang tertutup dan PT yang terbuka. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada BUMN, atau badan usaha miliknya. BUMN atau badan usaha milik negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun. Semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya itu merupakan kekayaan negara. Jadi negara itu mempunyai usaha. Dan hasilnya masuk ke negara, itu namanya daerah punya enggak Pak? Punya. Nah, BUMN di badan usaha milik daerah. Dia punya semua. Dari sisi pemerintahan itu punya. Nah, contohnya kayak itu, terus kemudian usaha Telkom. Badan usaha semua milik negara. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi itu biasanya kalau kita sekarang ada macam-macam ya, kalau koperasi ada koperasi simpan pinjam, pokoknya macam-macam lah koperasi. Cuman kan kalau kita lihat, dan koperasi itu ada undang-undangnya, ada undang-undang. Nah, makanya kan kalau Anda lihat ketika kemarin itu ada salah satu pejabat daerah yang ada di Jawa Timur itu melakukan sidak. Jadi di situ ada sebuah koperasi, yang ada sebuah koperasi, tapi disinyalir koperasi tersebut adalah berkedok rentenir. Rentenir koperasi itu anaknya. Jadi kalau di dalam koperasi itu kan seharusnya kan setiap tahun itu ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan. Jadi seluruh anggota itu diajak rapat. Nah, di situ ada undang-undangnya. Jadi seperti itu. Koperasi ini adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang. Makanya kan ada yang namanya RAT atau badan hukum koperasi. Karena apa? Karena ada undang-undangnya koperasi itu. Ya, makanya tadi kan ketika ada koperasi, ya, terus kemudian di situ 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum pernah mengadakan yang namanya RAT, itu sudah melakukan pelanggaran. Karena apa? Dia berbadan hukum yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi itu intinya adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Makanya perlu R. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sekarang tinggal kita ke lapangan, ada enggak semacam koperasi. Nah, maka oleh sebab itu, ya, kalau kita misalkan nyekolah ke surat-surat berharga kita lihat dulu, ya, kalau misalkan di TPN koperasi atau apa namanya sekarang kan istilahnya kan koperasi juga, dia berbadan hukum dan kalau tidak berbadan hukum ya jangan mau, ya. Karena apa? Karena nanti resikonya adalah besar, ya. Yang kita harus waspada.
Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu beberapa badan usaha. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa badan usaha ternyata ada beberapa kategori ya, atau beberapa jenis-jenis badan usaha yang ada di negara-negara kita. Jadi ada yang namanya tadi ya perusahaan perseorangan, ada BUMN, ada koperasi, ada perusahaan komanditas, PT, ya. Nah, itu beberapa badan-badan usaha yang ada di negara. Nah, itu ya untuk pembahasan kita pada sore hari ini ya. Saya kira kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada saya. Ditanyakan kepada saya. Oke. Untuk pertemuan pada sore hari ini yang temanya adalah membahas tentang beberapa badan usaha yang masuk ke dalam kategori bisnis ya. Jadi tujuannya untuk pertemuan untuk video pada kali ini adalah kita dapat membandingkan atau kita dapat mengambil satu pengetahuan, mengambil satu bahwa ada beberapa perbedaan ya, di dalam dunia usaha, dalam dunia usaha ya. Jadi nanti kita bisa membedakan, oh ternyata ini yang dimaksud dengan PT, ini yang dimaksud dengan BUMN, dan lain. Oke, gitu aja ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Silakan nanti akses ke Siaka ya. Terus kemudian jangan lupa pesan saya tetap jaga kesehatan ya. Terus ketika keluar kita harus menggunakan masker. Terus kemudian jangan berkumpul dan atau berkumpul dengan orang banyak ya. Kita harus social distance dan fenomena ini bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Oke, gitu aja.